kenapa dunia yang sifatnya sementara atau sebentar dijadikan syarat untuk kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Biasanya pertanyaan seperti itu timbul dari orang yang semakin mendalami, sehingga dia terlelap dalam pemikirannya sendiri gitu kan. Toh sudah jelas dalam syariat itu apapun. Atiullah, kembali ke ayat tadi, atiullah wa atiur rasul. Ketika atiullah wa atiur rasul itu sifatnya mutlak. Sifatnya mutlak, tidak pernah dikait. Begitupun kepada Rasul. Rasul perintahkan sholat, kita sholat. Rasul perintahkan puasa, kita puasa. Rasul perintahkan beramal, kita beramal. Allah perintahkan beramal, kita pun beramal. Sehingga tidak ada tawar-menawar. Beda ketika dilanjutkan wa atiu rasul, atiullah wa atiu rasul wa ulil amri minkum. Beda ulil amri. Ulil amri di situ termasuk ulama, kiai, pemerintah, umaro gitu kan. Lurah, pejabat, sebagainya, pemimpin masyarakat. Kita tetap wajib harus taat kepada mereka, tapi itu dikait selama perintah tersebut, selama kebijakan tersebut tidak melanggar daripada syariat, tidak bertentangan dengan syariat, maka kita wajib untuk taat patuh kepada pemerintah, kepada kiai, kepada ulama. Tapi kembali ke ayat yang tadi, untuk urusan kita kepada Allah sebetulnya atil, cukup taat, tidak ada tawar menawar. Mungkin karena penasaran sehingga timbullah pertanyaan seperti itu, kan? Jadi istilahnya kita sebagai orang muslim, apalagi kita sebagai orang muslim, menjauhi hal-hal semacam itu. Jadi menjauhi diri kita itu untuk tidak terlalu protes terhadap apa yang telah Allah anugerahkan, apa yang telah Allah tetapkan, apa yang telah Allah perintahkan. Tadi kok kenapa ini alam dunia yang sifatnya sementara, ya kan? Yang sifatnya sementara itu akan menjadi pertanggungjawaban kelak di akhir. Allah mau tahu sejauh mana kita taat kepada Allah, setaat apa, senurut apa kita kepada Allah di alam yang sifatnya sementara ini. Di balik itu sementara Allah sudah janjikan bahwa kalian akan hidup selama-lamanya, entah itu kalian dalam kesenangan ataupun dalam ketidaksenangan, neraka, antara surga dan neraka, kehidupan yang kekal abadi. Sehingga Allah uji, diturunkan kita ke alam dunia, diperintah kita ibadah kepada Allah, sehingga amal kita akan dipertanggungjawabkan. Allah ingin tahu, kalau kita sadar toh ini dunia sementara, apakah kita mampu melewati semua ini hanya untuk menjalani dan menghadapi kehidupan yang akan kekal abadi, itulah alam akhirat. Apalagi kalau di garis besar, sehingga dikembalikan seperti ini. Kalau dalam kitab tauhid, la yus'alu amma yaf'alu, tidak boleh dipertanyakan apa yang telah Allah tentukan. Kalau dalam ilmu tauhid, hati-hati kita sebagai orang muslim, ahli sunnah wal jamaah. Kalau dalam kitab tauhid itu, tadi keterangannya itu, ibaratnya Allah, kita tidak boleh pertanyakan apa yang telah Allah kehendaki, apa yang telah Allah ciptakan. Artinya jangan kita memperdalam tentang perbuatan Allah, kok Allah begini, sehingga lambat laun tanpa kita sadari akan mengurangi keimanan kita sendiri, sehingga kita putus asa dari rahmat Allah. Kok Allah seperti ini, kok Allah menjanjikan kehidupan yang kekal, Allah uji kita di alam dunia itu. Maka hikmah daripada ulama ahli tauhid menyatakan bahwa jangan sampai menanyakan hal apa yang telah Allah perbuat. Jadi hikmahnya itu agar keimanan kita itu tidak semakin berkurang. Dengan adanya kita mempertanyakan apa yang telah Allah tentukan, apa yang telah Allah perbuat, dan apa yang telah Allah wajibkan kepada kita, sehingga lambat laun kita iman kita akan semakin kurang dan kita akan semakin putus asa dari rahmat Allah. Contoh, hal sepele seperti ini. Jauhlah kalau untuk kita terlalu menanyakan kenapa kita hidup di alam dunia untuk bertanggung jawab di alam yang kekal. Sehingga ketika kita bertanya tentang perbuatan Allah, toh kenapa kita tidak Allah takdirkan, tidak Allah ciptakan sebagai seorang yang berilmu?
Toh kenapa kita dijadikan anak si ini bukan anak si ini yang nasabnya mulia gitu kan? Kenapa Allah jadikan kita orang awam, tidak jadikan kita ulama? Kenapa Allah jadikan kita masyarakat biasa, tidak dijadikan pemerintah? Tuh kan? Sehingga semakin lama semakin banyak pertanyaan kita atas perbuatan Allah, atas takdir Allah, akan semakin jauh kita dari rahmat Allah, akan semakin berkurangnya keimanan, dan akan semakin tambah putus asa. Situlah hikmah ulama ahli tauhid, jangan sampai menanyakan apa yang Allah telah perbuat. Menghilangkan rasa syukur ya. Nah, nanti lambat laun akan menghilangkan rasa syukur. Toh sikapi seperti ini saja. Kita hanya buatan Allah, kita hanya ciptaan Allah. Ibaratnya begini, kita membuat, kalau nisbat makhluk, kita membuat gelas atau buat asbak, gitu kan, kerajinan tangan kita buat asbak. Kita yang buat ini mau dibuang, mau dikasih kepada orang, gitu kan, mau bagus, mau jelek, gimana kita yang buat, gitu kan, gimana gitu. Nah, Allah pun seperti itu. Kenapa kita harus banyak tanya? Toh kita ciptaannya, mau diciptakan, mau tidak, mau baik, mau tidak. Jadi istilahnya seperti itu. Mau diperintah sholat, mau tidak, ya terserah Allah, gitu kan, yang menciptakan. Jadi untuk bab itu jangan sampai kita perdalam, cukup kita syukuri segala sesuatu yang Allah ciptakan itu. Tidaklah nganggur, tidaklah sia-sia, tapi semuanya itu mengandung hikmah. Jadi intinya seperti itu. Untuk pertanyaan ketiga ini, Kiai, bahwasanya jodoh, hidup, mati, celaka, dan lain sebagainya kan sudah ditentukan oleh Allah. Tapi kok kenapa Allah meminta pertanggungjawaban dari apa yang telah ditentukan? Bagaimana menyikapi pertanyaan yang seperti itu? Dipersilahkan. Allah yang menciptakan kita, Allah Maha Kuasa. Ketika Allah takdirkan kita, rezekinya, jodohnya, bagja, pati, cilaka, sudah Allah takdirkan, ya kan? Ada satu keterangan, la yuqayyirul qadra illa bidu'a. Tidak akan ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Artinya apa? Apa doa kita bisa merubah takdir? Karena di dalam doa kita meminta. Perbandingan seperti ini. Kita meminta panjang umur, contoh. Kita meminta ditambah rezeki, contoh. Sementara rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah, hari ini sekian. Pertanyaannya, yang menentukan itu siapa? Allah. Yang mencatat itu di Lauhil Mahfuz siapa? Allah. Ketika Allah merubah apa yang telah Allah tentukan, apakah Allah mampu? Tidak. Nah, seperti itu. Maka ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Nah, sehingga tadi dalam keterangan lain itu la yughayyirul qadra illa doa. Tidak akan ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Istilahnya doa, kita minta kepada zat yang telah menentukan hal tersebut tadi, telah menentukan ajal kita, telah menentukan rezeki kita. Yang jadi pertanyaan balik, apakah Allah mampu merubah takdir tersebut, merubah ajal tersebut, merubah sesuatu yang telah Allah tentukan, yang telah Allah tuliskan di Lauhil Mahfuz? Mampu tidak? Allah yang menulis, apakah Allah tidak mampu menghapus itu? Allah mampu. Allah mampu segala-galanya. Nah, maka hikmah doa tersebut tadi keterangannya, la yughayyirul qadra illa doa. Tidak akan ada yang bisa merubah takdir kecuali doa, gitu kan. Maka hikmah daripada banyak berdoa itu, Allah mampu sedemikian rupa apapun. Ketika Allah sudah mentakdirkan sesuatu, Allah merubahnya, Allah mampu. Karena yang membuat Allah, yang menghapus Allah, yang merubah juga Allah. Ya, amal kita memang tidak akan bisa merubah, tapi ketika kita berdoa meminta kepada zat yang telah menentukan tersebut, apakah dia tidak mampu? Contoh seperti ini, Pak Otong yang membuat asbak, contohnya membuat asbak. Contoh. Bisa tidak Pak Otong merubah lagi ini asbak, menghancurkan lagi ini asbak? Kan bisa. Nah, ya kan, contoh ini dari tanah liat. Contoh, ketika dibuat asbak, sebelum kering dirubah lagi menjadi patung atau apalah, apa boneka, bisa nggak Pak? Bisa. Sepertilah itulah Allah. Apa yang telah ditakdirkan oleh Allah bukan berarti tidak bisa dirubah oleh Allah. Mungkin
amal kita memang tidak bisa merubah. Soal yang merubah sesuatu itu yang yang punya kekuatan, yang punya kekuasaan itu, kita tetap keyakinan kita adalah Allah. Amal kita hanyalah pelantara, amal kita hanyalah syariat. Namun kita dianjurkan oleh Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian maka aku akan mengabulkannya. Nah, seperti itu. Sehingga ada keterangan tadi, la yughayyirul qadra illa bidu'a. Tidak akan ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Adapun kalau dalam bahasan ilmu tauhid itu diperinci lagi. Dalam qada qadar itu ada qada mubrom, mubrom, ada qada mu'allaq gitu kan. Bagaimana yang qada mubrom, yang qada mu'allaq, bagaimana yang qada yang bisa dirubah dengan doa gitu kan, yang bisa Allah rubah kembali gitu kan. Ada qada mubrom, itu bahasannya panjang lebar. Tidak akan beres setengah jam lah. Jadi memperpanjang waktu. Intinya segala sesuatu yang telah Allah tetapkan mau Allah rubah lagi, Allah mampu. Seperti itu. Bukan kita yang kan dalam konteks tersebut kan, kalau Allah gimana tadi, kalau bagja pati cilaka ajal rizki dan segala macamnya telah Allah tentukan, lalu Allah minta pertanggungjawaban. Allah minta pertanggungjawaban dari apa yang telah Allah tentukan. Iya. Kan tadi itu nanti itu bahasannya kalau diperinci itu tadi ada qadha mu'allaq, ada qadha mubrom gitu kan. Ada fi'lul ikhtiyari, ada fi'lul idtirari. Nah, arti pembahasan fi'lul ikhtiyari bagaimana, fi'lul idtirari bagaimana, sesuatu hal yang kita tidak inginkan tetapi terjadi. Contoh seperti contoh hal kecil begini, yang Allah tentukan tapi kita tidak gerakan, tanpa kemauan kita, tanpa penolakan dari kita. Ketika manusia terserang penyakit panas tiris, ngagibrigna orang lain kahayang orang bener. Tadi gerakan ku tuh fi'lul idtirari kalau dalam ilmu tauhid, ada fi'lul ikhtiyari. Sehingga dalam suatu hal itu Allah memberikan dua jalan, entah kau mau beramal baik ataupun kau mau beramal jelek. Di situ ada ikhtiar, dari diri kita untuk memilih mana yang baik dan mana yang jelek. Jadi seperti itu kurang lebihnya potong. Mungkin itu kalau pembahasannya beda lagi, nanti ada fi'lul ikhtiyari, bagaimana fi'lul ikhtiyari itu, bagaimana fi'lul idtirari itu ada dalam ilmu tauhid. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan ataupun dalam perilaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.